Ada satu hal yang menarik yang kalau Anda perhatikan ternyata US dollar dan juga gold bergerak beriringan alias bersamaan. Ya, betul sekali. Dolar mengalami kenaikan dan juga gold sedang mengalami kenaikan. Dan apakah ini sebagai anomali? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda perhatikan lagi, USD Japanese Yen sedang mengalami penurunan. Dan itu berarti safe haven is on progress. Nah, hal ini juga yang akan kita lihat. Apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Kita cek dari ulasan berikut ini. Ya, data ekonomi yang terdepan tadi pagi kurang lebih kita dapatkan data NBS Manufacturing PMI dari China yang dirilis di bawah ekspektasi 49,4 dengan aktual 48,8 dan bahkan lebih rendah daripada previous atau prior atau data bulan sebelumnya 49,2. Terlebih lagi dengan non-manufacturing PMI yang juga dirilis lebih rendah dibandingkan dari data bulan sebelumnya 56,4 menjadi 54,5. Apa yang terjadi? Dan kalau Anda simak dengan live streaming ataupun materi di hari Senin kemarin, kita sudah sempat sebutkan bahwasanya minggu ini salah satu data yang cukup penting adalah terkait dengan data non-manufacturer dan juga manufacturer PMI dari China, dan itulah sebabnya Hang Seng bergerak mengalami penurunan, dan itu pula salah satu alasan kenapa crude oil mengalami pelemahan ataupun penurunan. Nah, kemudian nanti malam kurang lebih kita akan perhatikan data inflasi dari Jerman. Kenapa Jerman? Karena Jerman adalah salah satu negara terbesar ekonomi di dalam zona Euro, dan mungkin pesaingnya adalah Prancis. Tapi data yang paling penting untuk saat ini adalah dari Jerman dengan forecast 6,5% dibandingkan previous 7,2%. Artinya ada mungkin bisa dibilang ini harapan untuk mengalami pelemahan ataupun penurunan. Lalu kemudian di malam hari dari Amerika kita hanya akan melihat Fed Bowman speech dan juga Harker. Dan ini berarti menandakan Fed speaker kembali akan menjadi salah satu faktor penggerak. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, ada data yang juga cukup penting dari Amerika terkait dengan data sektor pekerjaan, yaitu job openings. Artinya kita akan melihat beberapa jumlah lapangan pekerjaan yang terbuka untuk penduduk Amerika. Dan ini berarti akan kaitannya dengan data non-farm payroll di hari Jumat nanti. Lalu kemudian akan juga memberikan kisi-kisi. Kira-kira apakah kondisi pasar tenaga kerja Amerika memang masih tetap kuat atau tidak. Dan perhatikan saja, aktual lebih besar dari ekspektasi berarti strong dollar, dan itu berarti emas akan saatnya mungkin terkoreksi. Lalu kemudian kalau misalkan aktualnya lebih kecil daripada ekspektasi, berarti kita akan lihat lagi emas mungkin mengalami kenaikan dan berarti dolarnya mengalami penurunan. Tapi coba lihat di historinya. Kalau kita lihat dari bulan April saja, ya dari previous 11,23 juta, lalu kemudian forecast ataupun proyeksinya 10,58, ternyata dirilis lebih tinggi di angka 10,82. Apa yang kita dapatkan? Inilah data yang relatif lebih rendah atau turun daripada previous ataupun bulan sebelumnya, meskipun masih tetap di atas ekspektasi. Lalu kemudian data bulan April dengan 10,82 tadi ternyata direvisi turun di 10,56. Dengan forecast 10,49 ternyata mengalami penurunan, dan juga begitu juga yang ada di bulan Mei. Jadi kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir, catatan yang kita bisa simpulkan adalah data lapangan pekerjaan ini cenderung menurun. Apakah itu yang akan kita dapatkan nanti malam? Well, semuanya tergantung dari seberapa besar. Apakah dia akan berada di bawah 9,4 atau tetap berada di atas 9,59 million. Dan tentunya faktor inilah yang akan menjadi salah satu pemicu ataupun pencetus dari kebijakan Fed di bulan Juni mendatang. Ya, fokus data ekonomi minggu ini berarti kita sudah coret manufacturing dan non-manufacturing dari China. Berarti kita akan fokus nanti malam job openings, kemudian juga German inflation, dan besok mungkin kita akan melihat dari ISM dan juga ADP non-farm. Dan terakhir, barulah di hari Jumat kita akan perhatikan data non-farm payroll. Lalu kemudian faktor penggerak, seperti yang sudah sempat kita ulas dari sejak hari Senin, ada 4 faktor penggerak, end of month flows, kemudian debt ceiling votes, lalu kemudian non-farm payroll, dan juga jangan lupakan di akhir pekan, yaitu terkait dengan pertemuan OPEC. Semua ini akan sangat penting teman-teman, karena potensinya bisa menggerakkan market, termasuk OPEC meeting. Kita belum tahu kesimpulannya apakah mereka masih akan tetap melakukan pemangkasan produksi, atau ada pemangkasan tambahan, atau stop di situ saja. Karena bisa dibilang Rusia dianggap melanggar janji atau tidak memenuhi janjinya untuk memangkas produksi sesuai dengan yang disepakati.
Jadi ini yang meruncing antara hubungan Arab Saudi dengan Rusia minggu lalu. Tapi mereka sudah sepakat untuk membahasnya di pertemuan OPEC. Tapi apakah ada kejutan lain? Karena kalau seperti ini berarti karena pertemuannya di tanggal 4 Juni yang berarti adalah di hari Minggu, berarti hati-hati, risikonya adalah di akhir pekan karena kemungkinan itu akan terseret kepada gap yang muncul di hari Senin, terutama untuk crude oil. Oke, ini adalah pernyataan dari Loretta Mester yang mengatakan bahwa tidak perlu menunggu waktu ataupun bukti yang lebih lanjut untuk memutuskan kebijakan suku bunga berikutnya. Ya, meskipun hal tersebut juga diterangkan lagi oleh Mester bahwasanya apa yang mungkin untuk terjadi ke depan, dia lebih memilih untuk tetap menaikkan suku bunga, kemudian mempertahankannya sampai beberapa waktu ke depan. Itu berarti sesuai dengan skenario yang pernah disampaikannya di kurang lebih bulan Maret. Ya, di bulan Maret, Mester sempat mengatakan lebih prefer untuk menaikkan suku bunga, kemudian bertahan di tingkat suku bunga tinggi sampai akhir tahun, dan barulah proses berikutnya tergantung perkembangan ekonomi, dan di tahun 2024 bisa saja menurut Dotpot terakhir adalah mulai dengan pemangkasan. Nah, terkait dengan kesepakatan plafon utang, menurut Mester itu setidaknya mengikis ataupun menghapus satu faktor penting yang menyebabkan ketidakpastian. Jadi mereka akan bisa bergerak leluasa kalau memang ini berhasil disepakati dan lolos menjadi undang-undang. Tapi balik lagi, keputusan suku bunga semuanya masih bisa tetap dipengaruhi oleh non-farm payroll yang akan dirilis hari Jumat dan juga data inflasi minggu depan. Ya, terkait dengan end of month flows, seperti biasa, tingkat permintaan US dollar biasanya cenderung menguat di akhir bulan. Dan inilah hari terakhir, dan seingat saya di hari Senin pun kita sudah sempat membahasnya bahwasanya kalau misalkan ternyata di hari Senin memang karena market Amerika tutup, maka kemungkinan hanya dua kemungkinannya, di tanggal 30 atau di tanggal 31. Dan 30 kemarin kita tidak melihat hal tersebut karena dolar cenderung melemah. Sementara emaslah yang menjadi kenaikan dan bahkan kita sempat melihat rebound yang ada di pound sterling dan juga euro. Nah, untuk hari ini hati-hati, kemungkinan ini masih bisa terwujud. Dan terutama perhatikan saja di London fixing kurang lebih di sekitaran jam 10 ataupun 11 malam. Tapi standby setengah jam sebelumnya karena kemungkinan kita bisa melihat profit taking dari semua aspek ataupun market karena ada faktor pendorong untuk penguatan dolar. Tapi setelah itu kemungkinan mereka akan fokus kepada voting di DPR Amerika. So mungkin saja dampak untuk enactment flow untuk kali ini tidak terlalu lama atau bahkan cenderung terbatas. Jadi perhatikan semua aspek-aspek tersebut untuk menjadi pertimbangan trading. Ya, data inflasi Eropa sebagai catatan adalah Jerman. Harapannya adalah turun di angka 6,5% dari sebelumnya 7,2%. Data yang lemah tentunya akan disambut baik, tapi poin utamanya adalah apakah mampu untuk konsisten turun sampai target 2%. Ini mirip dengan apa yang dilakukan ataupun yang terjadi kepada Amerika. Walaupun inflasi sudah turun 4,9%, tapi Fed pun ingin memastikan lebih lanjut apakah inflasi tersebut memang cenderung melemah atau hanya bersifat sementara. Karena faktor-faktor tersebutlah yang akhirnya membuat bank sentral mempertimbangkan untuk tetap melakukan kenaikan suku bunga. Dan itu berarti kita tinggal lihat ini landasannya apa yang membuat dia penurunan. Apakah karena tingkat permintaan atau hanya karena harga energi yang cenderung turun. Karena yang dibutuhkan oleh bank sentral adalah kepastian bahwa tingkat permintaan justru mengalami penurunan. Jadi kalaupun misalkan ini gara-gara penurunan harga energi ataupun harga minyak dunia, maka kemungkinan dikhawatirkan inflasi masih tetap akan melekat atau membandel. Dan itu setidaknya memberikan alasan kenapa ECB masih tetap bisa untuk melakukan kenaikan suku bunga, bahkan jauh lebih confirm atau bahkan lebih hawkish dibandingkan Bank of England atau bahkan Federal Reserve sendiri. Ya, ini adalah faktor penggerak oil. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa yang membuat oil mengalami penurunan dan bagaimana aspek ataupun prospek berikutnya. Ya, peningkatan stok di Cushing, Oklahoma mengalami kenaikan kurang lebih 1,05 juta barel dan ini tercatat dalam satu pekan terakhir. Artinya ada stok ataupun supply yang meningkat, sementara tingkat permintaan kecenderungannya terbatas dan itulah yang membuat kenapa harga minyak cenderung mengalami penurunan. Di sisi lain, produsen minyak Kanada juga sedang berusaha untuk memompa kembali produksi yang sempat terputus akibat adanya kebakaran baru-baru ini.
Dan tentunya pemangkasan produksi Rusia yang tadi sempat kita sebutkan yang ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan dalam OPEC itu sendiri. Dan terakhir, permintaan China yang katanya sampai saat ini masih relatif tertahan ataupun terbatas. Ya, saya rasa wajar mengingat data tadi pagi non-manufacturing PMI ataupun manufacturing PMI menunjukkan data yang relatif lemah. Jadi ini berarti kita tinggal tunggu apakah PBOC bisa memberikan harapan untuk memberi stimulus atau tidak. Dan jangan lupakan faktor OPEC Plus meeting yang akan dilakukan di tanggal 4 Juni. Jadi teman-teman, hati-hati. Meskipun nantinya teman-teman bisa melihat harga turun sampai level 63 atau bahkan 65, tapi hati-hati. Kemungkinan kita selangkah lebih awal dan juga potensi dari pembelian ataupun pengisian ulang SPR Amerika. Itu akan menjadi faktor yang mungkin bisa menyebabkan rebound dari market oil. Itu pun dengan catatan OPEC tetap mempertahankan pemangkasan produksi atau kita lihat kejutan tambahan yaitu pemangkasan tambahan sukarela dari Arab Saudi. Oke, ini terkait dengan voting plafon utang. Intinya adalah yang kita cari tingkat suara ataupun raihan suara dari Partai Republik dibutuhkan minimum 150 suara di DPR dan itu berarti setidaknya untuk Demokrat tidak terlalu berat, hanya cukup 68. Masalahnya adalah kondisi yang memungkinkan tersebut adalah kita harus fokus sampai akhir pekan karena di DPR akan dilakukan hari ini kemudian lanjut kepada Senat dan Senat kemungkinan baru akan dilakukan di hari Jumat dan juga di akhir pekan. So ini adalah masa-masa krusial karena seperti kita ketahui deadline-nya adalah tanggal 5 Juni dan menurut Ketua Dewan Anggaran Amerika kemungkinan posisinya tidak bisa diundur kembali terkait dengan X date atau tanggal X di tanggal 5 Juni. Apa yang terjadi kalau misalkan itu ditolak ataupun cenderung berkepanjangan, siap-siap dengan resiko kemungkinan downgrade dari peringkat kredit. Dan resiko yang mengintai adalah seperti biasa, kita melirik dari sejarah yang lalu di tahun 2011. Dengan deadline 5 Juni, lalu kemudian voting juga masih memungkinkan sampai akhir pekan, dan segala kemungkinan bisa terjadi karena terkait dengan hal tersebut masih banyak juga perdebatan yang cukup meruncing, baik itu di kubu Republik ataupun di kubu Demokrat. Ya, jadi 4 faktor itu yang harus teman-teman perhatikan, termasuk karena kita akan memasuki masa libur panjang sampai akhir pekan nanti. Tapi tetap berhati-hati karena NFP juga salah satu pertimbangan dari market yang bisa menyebabkan volatility. Saya rasa malam ini kita hanya akan fokus kepada data ataupun hasil voting DPR. Kalau memang ternyata sedikit rumit atau katakanlah mungkin terjadi perdebatan terlebih dulu, maka setidaknya ujung-ujungnya adalah diloloskan lalu kemudian melanjutkan ke Senat. Dan nanti kita akan lihat di Senat apakah mereka akan terjadi perselisihan kembali apa tidak, atau bahkan ada amandemen. Kalau amandemen, kemungkinan menurut saya itu masih relatif aman daripada penolakan dan akhirnya berujung kepada expiry date di tanggal 5 Juni, sementara kesepakatan belum juga dimunculkan atau bahkan RUU tidak segera disahkan menjadi undang-undang. Itu yang akan menjadi faktor bahaya dan safe haven kemungkinan kali ini akan berpihak kepada emas ataupun Japanese yen. Dan seperti yang kita lihat untuk saat ini, USD Japanese yen turun, dolar mengalami kenaikan bersama emas, dan pasar saham atau risk asset mengalami penurunan, termasuk US Treasury Yield yang mengalami penurunan. Jadi itu 3 faktor yang utama yang terlihat bahwa sekarang adalah fase di mana safe haven sedang berjaya.